Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah tetap selalu jaga kesehatan ya, biar tetap semangat mengikuti setiap pembelajaran di sekolah. Nah, sebelum kita mulai, untuk Ketua Indriati silakan disiapkan kelasnya dan dipimpin doanya. Mulai. Berdoa, selesai. Ya, sebelumnya kita Ibu absen dulu ya. Ada yang absen hari ini? Ada yang sakit? Izin, Alpa? Gak ada, Bu. Nggak ada ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Lengkap, Ibu. Iya, seperti biasa kita sebelum mulai itu nunggu aba-aba lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh siswa-siswi, Majelis Guru beserta Tata Usaha SMA Negeri 1 Muaro Jambi agar dapat berdiri dengan sikap sempurna, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Gak keluar suaranya, Bu. Di sini materi kita untuk pertemuan yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Sebelum Ibu masuk materinya, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ayo. Siapa? Dona? Apa materi kita minggu lalu? Pendapatan nasional, Bu. Iya, apa itu pendapatan nasional? Itu adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Iya, bagus. Kemudian di situ juga ada komponen-komponen pendapatan nasional. Ayo, siapa yang ingat komponennya apa aja? Ya, Saya, Bu. Ana, ya. Ya, PDB, ada PNB, ada net national income, Iya. terus ada pendapatan income. Iya. Iya, pintar. Alhamdulillah ya, masih ingat materi kita yang lalu. Iya, Ferry, ada yang mau dijawab? Mau jawab yang mana nih? Pendapatan nggak jadi ya. Iya, nggak apa-apa. Itu. Jadi materi kita itu berhubungan ya dengan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pendapatan nasional. Iya, di sini pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu pendapatannya untuk 1 tahun. Kemudian ini komponen-komponennya ada GDP, GNP, ya, NNP, kemudian NNI, PI, dan DI. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, di sini hubungannya adalah salah satu komponen dalam pendapatan nasional itu digunakan untuk menghitung tolak ukur pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah komponen gross domestic bruto. Paham? Paham, anak-anak? Iya, kita lanjut ya. Nah, materi kita hari ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, cara perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuannya apa kamu pelajari ini? Nah, ini tujuannya. Nah, tujuannya supaya nanti kamu bisa memahami apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan juga kamu akan menjelaskan cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Kita masuk materi yang pertama ya. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini pengertian pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara, menuju keadaan yang lebih baik yang ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa dan peningkatan pendapatan nasional, yaitu PDB-nya. Itu ya. Nah, secara sederhana
suatu negara itu dikatakan mengalami pertumbuhan apabila GDP-nya atau PDB-nya meningkat atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian materi yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini faktornya ada dua, ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam negeri kita. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar negeri, dari luar negara kita. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor internal. Apa saja faktor internal itu? Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Nah, bagaimana sumber daya alam itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Nah, jadi sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh suatu negara itu menjadi modal penting suatu negara dalam mengembangkan perekonomiannya. Contohnya ya, di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang kita lanjut faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, manusia sebagai pelaku aktivitas ekonomi tentu sangat berperan penting ya dalam mendukung perkembangan perekonomian, karena SDM ini, manusia inilah yang akan mengolah dan mengelola SDA-nya, sumber daya alam tadi ya, yang dimiliki. Tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu bagaimana mereka meningkatkan kualitas ya, kualitas SDM-nya, baik dari segi pendidikan, kesehatan, keterampilan dan keahliannya dalam mengelola sumber daya alam tadi. Kemudian faktor internal yang ketiga itu adalah modal. Nah, modal. Nah, di sini kalau kita melakukan aktivitas ekonomi tentu kita membutuhkan modal ya, baik modal barang maupun modal uang yang nanti akan berhubungan untuk memperoleh modal barang dan modal uang itu dari pendapatan, tabungan dan juga investasi. Kalau pendapatannya banyak, otomatis orang akan ada sebagian dikonsumsi, ada sebagian ditabung ya, atau sebagian lagi pendapatannya itu diinvestasi. Nah, investasi inilah yang akan dijadikan modal dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, faktor internal yang keempat itu adalah teknologi. Nah, ini yang paling penting juga ya, apalagi sekarang teknologi semakin maju ya. Jadi hampir semua pabrik-pabrik ya yang pabrik-pabrik besar itu memproduksi barang itu menggunakan teknologi. Jadi semakin tinggi teknologi yang dikuasai oleh suatu negara, maka akan semakin mudah negara itu melakukan proses produksi barang dan jasa, atau lebih ke efisiensi dan efektivitas dalam memproduksi barang dan jasa. Itu faktor internalnya ya. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, di sini faktor eksternalnya itu adalah kondisi ekonomi global. Jadi tidak hanya dari Indonesia, nanti ada misalnya waktu pandemi COVID ya, hampir semua perekonomian dunia itu jatuh atau terjadi kelesuan perekonomian. Kenapa? Karena tadi ada jalur perdagangan yang ditutup. Misalnya orang mau melakukan kegiatan ekspor impor tidak bisa karena bandaranya tutup atau pelabuhannya tutup karena COVID-19 tadi. Nah, itu yang menyebabkan faktor eksternalnya ya, kondisi ekonomi global. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, cara perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi di awal. Jadi hubungan antara pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi salah satu komponen yang kita gunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu adalah PDB. Nah, rumusnya ini ya, yang merah besar ini rumusnya, pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT
dikurang PDBT kurang 1 dibagi PDBT kurang 1 dikali 100%. Di mana PDBT itu adalah nilai PDB tahun sekarang. Misalnya kita akan menghitung tahun 2022. Berarti di sini PDB 2022. Nah, PDBT kurang 1 itu adalah nilai PDB tahun sebelumnya. Berarti di sini PDB tahun 2021 dibagi PDB tahun 2021 kali 100%. Paham ya untuk rumusnya? Kita lanjut ke contohnya lagi. Contoh perhitungan PDB tadi. Nah, di sini contohnya diketahui PDB tahun 2016 senilai 85.000 miliar dan PDB tahun 2017 senilai 100.000 miliar. Berapa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-nya? Jadi tinggal kita masukkan aja tadi angka-angkanya sesuai dengan rumus yang tadi. Rumusnya itu adalah PDBT dikurang PDBT kurang 1 dibagi PDBT kurang 1 dikali 100%. Jadi 100.000 miliar dikurang 85.000 miliar dibagi 85.000 miliar dikali 100%. Jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 itu sebesar 17,65%. Nah, itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke LKPD-nya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut pembagian kelompoknya ya. Di sini Ibu sudah bagikan kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Merta, Juharsa, Dona, ini bisa kamu baca. Kemudian kelompok 2 Desi, Putu, Ana. Kelompok 3 Indriati, Ati, Ferry. Kelompok 4 ada Ade dan Idrus. Nah, bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya? Nanti Ibu share di grup WA ya, LKPD-nya. Nah, di sini tugasnya yang pertama, nah ini ada video. Bagaimana cara kita menganalisis pertumbuhan, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk kelompok 1 ini mengerjakan video ya. Kelompok 1 dan 2 itu mengamati video yang ini. Kita putar dulu. Silakan untuk kelompok 1 dan 2 amati dulu videonya. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2022 mencapai 5,44% secara tahunan atau year on year. Nah, itu video untuk tugas LKPD kelompok 1 dan 2. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 bisa dibaca artikelnya ini ya. Kamu buka HP-nya, terus diketik ini link untuk artikel pengerjaan LKPD kelompok 3 dan 4. Nah, untuk pengerjaannya itu Ibu kasih waktu 15 menit atau 10 sampai 15 menit ya. Nanti untuk jawaban bagaimana cara menjawab menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu bisa kamu baca di buku paket ataupun browsing-browsing di internet. Jadi kamu boleh pakai HP hari ini ya. Nah, sudah dibuka lembar LKPD-nya di grup WA? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, sudah tahu ya kelompoknya tadi ya, ingat ya, Ya, sudah. kelompok-kelompoknya. Iya, nanti iya, boleh dikerjakan sekarang. Ibu tunggu sampai 10 sampai 15 menit. Jika ada yang tidak paham mengenai LKPD-nya boleh ditanyakan ya. Bu, ini jawabannya dibuat dikasih kolom atau boleh langsung ditulis aja ini, Bu? Boleh ditulis aja karena itu kan sifatnya boleh uraian, nanti bisa untuk presentasinya secara lisan. Kemudian untuk produknya nanti kamu kumpulkan LKPD-nya. Oke? Ya, Bu. Kelompok
kelompoknya, kerjakan tugasnya masing-masing. Untuk video kelompok 1 dan 2 juga sudah Ibu kirimkan ke grup WA-nya. Ditonton dulu videonya, disimak, baru dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang sudah boleh nanti presentasi terlebih dahulu. 4 sudah, Bu. Sudah? 3 sudah. Sudah? 3 sudah, Bu. Iya, kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok Kita 1 bentar lagi, Bu. Ya, kita tunggu kelompok 1 dan 2 harus diselesaikan hari ini ya. Tuh kan, Putu. Desi itu Pak, siapa, Bu? Desi, Bu. Malah, Bu. Susah sinyal sini, Bu. Nggak dapat ini video. Desi dengan siapa ini? Putu sama Ana, itu orang-orang hebat semua itu. Ya, dia minta jadi Putu itu, Bu. Suka ngangguin tuh. Betul Ibu, malah saya kelompok sama Putu nih Bu. Besok ganti ya Bu kelompok saya. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita rolling grup kelompoknya ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 apa? Dikit Ya, lagi, Bu. sudah, Ibu. 4 juga siap, Ibu. Sudah semua? Ya, sudah, Bu. Iya, kalau sudah semua, ayo siapa yang mau duluan nih presentasinya? Kelompok 1 dulu, Bu. Kelompok 3 dulu boleh, Bu. Kelompok 1 dulu ya, silakan Merta. Oke, siap, Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami menganalisis tayangan video. Dari tayangan itu yang pertama, bagaimanakah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 pada tahun 2022? Maka hasil analisis kami adalah Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2022 mencapai 5,44% secara tahunan atau years of year. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beli oplusnya. Kita lanjut kelompok berapa lagi? 4, Bu. Kelompok 4. Ya, silakan Ade. Nah, kelompok 4 pada soal analisislah salah satu sektor yang menunjang kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Jadi hasil diskusi kami adalah kinerja investasi sebagai satu mesin pertumbuhan mulai mengalami peningkatan sebesar 7,54% year on year. Demikian. Oke, hebat. Untuk kelompok 4 ya jawabannya. Nah, sebelum kita lanjut ke kelompok 3 dan kelompok 2, ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1 dan 4? Kelompok 3 setuju, Bu, dengan pendapat dari kelompok. Sama ya jawabannya? Iya, Ibu, kurang lebih aja, Bu. Kurang lebih sama ya. Iya, Ibu. Kalau kelompok 2, gimana pendapatnya mengenai hasil diskusi kelompok 1? Siapa nih? Desi. Sama? Pendapat Bu. Sependapat ya? Ya. Iya. Ada lagi yang mau presentasi? Ibu, saya Bu perwakilan Bu Indri. Bu Indri katanya mau ke depan, Bu. Oke. Mau presentasi. Ya, silakan dari Baik, kelompok Ibu, terima 3. kasih. Kami dari kelompok 3, hasil analisa kami berdasarkan artikel, singkat aja Bu, ada Ya. kenaikan 7,07% berdasarkan data pusat statistik pada kuartal 2, Ya. dan Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat pandemi COVID-19, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Singkat saja. Iya, nggak apa-apa. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 4, Bu. Kelompok Kelompok 2, 2, Bu. Kelompok 2, ya kelompok 2 yang belum. Siapa perwakilannya? Desi Putu. apa Putu? Tuh, udah dikerjain belum tadi? Jadi PR, Bu, itu kelompok 2 katanya. Enggak, Desi ada, Bu. Putu, Iya. Putu sendiri. Desi ada. Ya, silakan Desi. Nah, Dari kelompok 2. ini Bu Minta telah memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimanakah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 pada tahun 2022 ya Bu ya? Iya.
Nah, di sini Bu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2022 itu mencapai 5,44% secara tahunan atau year. Tadi pagi aja diingat ya. Hal ini membuktikan bahwa secara tahunan kinerja ekonomi triwulan 2 tahun 2022 sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi, Bu. Kelompok 2, Ibu. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi jawabannya hampir sama ya dengan kelompok 1. Nah, semua kelompok sudah presentasi. Jadi apalagi kegiatan kita selanjutnya yaitu kesimpulan dari keseluruhan diskusi kita. Siapa yang mau Saya, Bu. Oke, silakan Merta. Hasil kesimpulannya ya. Kesimpulan dari hasil pengamatan video bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2022 meningkat dari kuartal sebelumnya. Bagus sekali kesimpulannya. Bagaimana yang dari kelompok artikel? Siapa yang mau ngasih kesimpulannya? Hasil kesimpulannya untuk artikel? Saya, Bu. Iya, silakan Ferry. Dari kesimpulannya, Bu, langsung saja, Bu. Iya, langsung Jadi aja. dapat disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021 ada peningkatan 7,07%. Peningkatan ini didorong peningkatan ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah. Iya, bagus. Bagus juga ya kesimpulan dari kelompok dari Ferry ya. Itu masalahnya dari artikel. Nah, untuk secara keseluruhan ya, hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 baik dari video maupun dari artikel semuanya bagus ya, udah tepat, sudah sesuai dengan apa yang diminta di dalam LKPD. Nah, dari kedua masalah yang kalian bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika ada peningkatan dari sektor-sektor yang mendukungnya. Itu kegiatan untuk penyelesaian LKPD-nya. Nah, dari diskusi kemudian pemaparan materi kita hari ini, apa kesimpulannya? Dona, ya Dona dulu, silakan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan perekonomian ekonomi suatu negara secara terus-menerus menjadi lebih baik, Bu. Oke, bagus. Siapa lagi? Desi, Bu. Iya, Desi. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu selain faktor internal, ada faktor eksternal. Iya. Apalagi kesimpulannya? Nah, satu lagi, Bu. Iya, silakan. Indikator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu PDB, Bu. Produk domestik bruto, Bu. Oke, jadi sudah paham ya materi kita hari ini dari ya, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dari materi yang sudah Ibu paparkan, kemudian yang sudah kamu diskusikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Hebat anak-anak Ibu hari ini, alhamdulillah ya. Kemudian kita lakukan refleksinya dulu. Ayo kita tepuk semangat. Masih semangat nggak nih? Walaupun sudah siang ini, Bu. Iya, udah siang, udah lapar. Panas ya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Belum semangat ini. Coba kita ulang ya. Ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya? Oke, Bu. Nah, kita lanjut untuk penilaian tugas individu dan mandirinya. Nanti Ibu kirim Google Form ya. Google Form di grup WA. Nah, ini kodenya. Sudah bisa dibuka?
Ya, silakan Dah. dikerjakan ya, Ibu tunggu. Oke. Soal ini, Bu. Iya, ada pilihan ganda ada 10 soal ya. Dah? Ya, Ibu. Oke, nanti Ibu cek ya hasil dari Google Form-nya. Nah, untuk hari ini sudah selesai ya pembelajaran kita karena waktunya juga sudah habis. Nah, Ibu tanyakan dulu bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang, Bu. Senang nggak belajar hari ini? Senang sekali. Alhamdulillah. Ada nggak ilmunya hari ini? Ada, Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Ibu juga tambah cantik karena Ibu tambah cantik hari ini. Jadi Amin. Ibunya cantik, anak-anaknya juga cantik ya. Amin. Saya ganteng, Cowok-cowok Bu. iya, cowok-cowoknya Iya, ganteng, cantik, Bu. ceweknya cantik. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa dibaca materi untuk minggu depan mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Oke, selesai ya pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar. Komentar dan sarannya Ibu-ibu, Bapak Ibu. Desi tadi Aktif banget, Bu. Bu Desi, Bu. silahkan. Masih ya. semangat ya Bu Desi. Semangat banget. Yang Bu Desi. lainnya silakan Bapak Ibu, silakan diberikan komentar dulu. Waktunya berapa Ibu Ira? 2 jam pelajaran, jadi 90 menit. Ya, itu dia yang mau saya tanyakan Ibu Ira. Yang lainnya ya, bisa jadi motivasi apa? Sumber inspirasi saya. Terima kasih Ibu Ira, Ibu dosen. Iya. Jadi untuk pendahuluan kita ada 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu 45 menit, jadi ada 90 menit untuk kalau luring ya, kalau luring itu pendahuluannya sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian untuk intinya itu sekitar 60. Nah, kesimpulannya itu biasanya 5 menit kesimpulannya, penutup ya, penutupnya 10 menit, 5 menit untuk kesimpulan, 5 menit untuk pengerjaan Google Form-nya atau bisa korupsi waktu. Di LKPD itu kan saya sengaja ngasih soalnya itu 2 ya, untuk video 2, kemudian untuk artikelnya 2. Jadi memang sebelum kita ngasih LKPD kita harus juga ngasih konsepnya dulu. Kalau konsepnya nggak ada, apa itu pertumbuhan ekonomi? Kan anak-anak nggak tahu apa itu pertumbuhan ekonomi. Kemudian kan di soalnya itu bagaimana pengaruh apa tadi? Penyebab kenaikan PDB ya. Kan ada sektor industri itu kan termasuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kita harus ada konsepnya dulu. Kalau sudah ada konsepnya baru bisa anak-anak itu mengerti apa yang mau dianalisis, apa yang mau dikerjakan di LKPD. Lagi Bapak Ibu. Waktu ya yang menjadi apa namanya diskusi kita ya. Oke. Pak Partina, monggo Pak Partina duluan. Ya, terima kasih itu yang diberikan pada saya. Saya akan komentar sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Ira ya tadi ya. Iya, iya Pak. Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Ira itu sudah bagus ya. Untuk persepsi sudah masuk, ada semua, dan tidak sintaks sudah masuk semua juga, dan juga untuk akhir berdan sudah penutup sudah bagus. Tapi menurut saya tidak, karena kita itu kan guru itu dalam arti waktu pembelajaran kita kan tidak semuanya pada akhir awal pembelajaran. Jadi, penutupannya itu tidak harus diakhiri dengan doa, itu boleh itu. Tapi karena mungkin tempatnya Bu Ira itu pada jam akhir bisa ada, tapi tidak harus untuk penutupan dengan disiapkan dan pulang itu tidak harus diakhiri dengan doa. Cuma dengan salam itu sudah nggak apa-apa. Jadi
pada intinya semua yang disampaikan oleh Bu Ira menurut saya videonya itu sudah bagus dan sudah menunjukkan bahwa video tadi itu video dari daring. Jadi sudah bagus. Bisa dipertahankan menurut saya, tapi coba nanti masukan dan saran dari Bapak Ibu yang lain dan sekaligus dari Ibu Dr. Leni. Jadi menurut saya sudah bagus Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ngapunten Pak Partino. Ya. Baik, tadi Pak Partino menyampaikan apa namanya doa ya Pak ya. Oke, saya malah ya oke saya melengkapi. Yang lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu apakah setiap mata pelajaran itu diwajibkan untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya kah? Atau hanya jam-jam tertentu? Kalau biasanya kan setahu saya itu hari ini jam 10 itu semua aktivitas berhenti dulu, kita mendengarkan Indonesia Raya. Hari apa jam 10 mendengarkan Pancasila. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini Bu Ira apakah tiap kali pertemuan mesti lagu Indonesia Raya Bu Ira? Iya. Kalau di sekolah setiap pagi Bu. Setiap hari, kecuali hari Senin upacara, Jumat Yasinan, Sabtu itu senam, jadi tidak ada lagu Indonesia Raya. Jadi jam masuknya itu 7.15, jadi 7.15 itu guru masuk. Jadi lagu Indonesia Rayanya itu disetel jam 7.30, jadi sesudah absen, sudah penyiapan anak-anak untuk persiapan belajarnya gitu. Ya, itu setiap hari ya Bu ya? Iya, setiap hari. Artinya ketika itu jam pertama itu oke, tapi kalau misalkan itu tidak selalu jam pertama kan tidak mungkin akan Indonesia Raya atau Bu? Iya, enggak ada. Ya, jam pertama maksud saya itu. Ya, maksud saya itu. Artinya kan ketika nanti di peer teaching sebaiknya enggak usah saja karena ini kan asumsinya adalah normal. Asumsinya adalah normal gitu ya. Artinya tidak terkendala oleh bukannya kendala tetapi tidak ada sisipan budaya sekolah gitu ya dititipi misalkan harus berdoa bersama Pancasila atau lagu Indonesia Raya kan gitu. Terus berikutnya Bu tadi di persepsi ya Bu, ini tadi saya mencoba Ibu sudah mencoba ke bps.go.id apanya? Seperti ini? Belum. Oke. Tadi kan Ibu di awal sudah menyampaikan bahwa kemarin anak-anak sudah belajar tentang pendapatan nasional kan gitu ya? Iya. Nah, Ibu kan sekarang posisinya itu pertumbuhan. Iya. Pertumbuhan ekonomi, Ibu tak menjelaskan bahwa perbandingan antara pendapatan nasional tahun sebelumnya kan gitu ya, dengan pendapatan tahun sekarang kan gitu. Nah, akan lebih kontekstual, akan lebih real ketika Ibu menampilkan data atau paling tidak ini kan mudah sekali kita ambil ya Bu, kita peroleh ya ini nih PDB. Ibu mau pakai yang lapangan usaha, mau pengeluaran atau mau kan banyak kan? Iya. Ya, Ibu bisa menggunakan. Jadi ini di konsep di materinya Bu ya. Nah, saya mau komentar tadi kan juga dikomentari teman Ibu ya. Terlalu lama nih penjelasan materi. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu guru, karena guru itu sepertinya seakan-akan itu nggak marem gitu ya, nggak marem, nggak puas kalau tidak menjelaskan semuanya kan gitu ya. Iya. Nah, padahal tadi sudah diingatkan temannya, kalau PBL itu bukan berarti semua harus disampaikan secara kompleks gitu ya. Jadi mungkin hanya contoh, Ibu kan pertumbuhan ekonomi. Kemarin sudah bahas tentang pendapatan nasional. Ibu bisa menampilkan data. Oke, pendapatan nasional sudah diingatkan kembali kan? Iya. Nah, terus ini data dari bps.go.id. Ini data Indonesia loh. Ini tahun sekian. Kira-kira naik apa turun ya? Dilihat dari angkanya. Nah, ini bisa disebut sebagai bertumbuh atau tidak ya, misalkan gitu. Nah, apa sih pertumbuhan ekonomi? Kita lebih baik malah interaksi daripada tidak semua itu harus dijelaskan monoton. Mungkin maksudnya Bu Desi begitu ya. Artinya tidak semua harus disampaikan langsung oleh kayak dituangkan semua gitu ya. Apalagi Ibu memilihnya adalah problem based learning. Terus untuk waktu 2 kali 45 menit karena ekonomi itu kan 2 kali 45 menit ya. Nah, itu gini Bu yang mau saya sampaikan. Oh, masih ingat masih di PDB. Tadi Ibu mencontohkan itu ngitung PDB 2022.
Oh iya. Tidak realistis. Kenapa? Tahun 2022 belum bisa kita hitung. Jadi contoh gitu. Nah, Ibu mungkin menggunakan PDB tahun 2020 dan 2021. Iya. Nah, mungkin kalau mau pakai yang triwulan gitu bisa. Yang di BPS itu triwulan. Nah, pada yang di video tadi kan juga triwulan. Video tadi loh, Bu. Ya kan? Iya, triwulan, iya. Triwulan kan gitu toh, kepala Badan Pusat Statistik menjelaskan bla 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 triwulan. Nah, Ibu, triwulan itu apa? Ibu bisa menampilkan. Jadi siswa ngertinya kan per tahun. Nah, sebenarnya itu kalau tahun 2022 belum bisa dihitung nih. Nah, kita bisa ngitungnya itu triwulan. Triwulan itu apa? Nah, Ibu bisa memberikan bisa tanya jawab gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya.